Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alek Rahmatullah dengan NIM 530102000009 ingin memaparkan tentang kemunduran Bani Umayyah II. Kemunduran Bani Umayyah II di Spanyol berakibat fatal terhadap seluruh sendi-sendi Islam di Spanyol. Karena kemunduran Bani Umayyah II di Spanyol menjadikan Islam yang awalnya di Spanyol mayoritas menjadi minoritas. Ada dua faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah II, yaitu penyebab dari dalam atau internal. Satu, sistem pengangkatan kekhalifahan kurang jelas. Karena sistem pengangkatan khalifah kurang jelas, maka di antara anggota keluarga Bani Umayyah saling memperebutkan kekuasaan. Mereka saling mengklaim dirinya bahwa ia merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah. Di samping itu pula, boleh jadi di kalangan pembesar-pembesar kerajaan yang bukan dari kalangan mereka juga berambisi menduduki kekhalifahan. Ketika Khalifah Hakam II pada tahun 350 Hijriyah, dalam usia 45 tahun naik menjadi khalifah menggantikan bapaknya Abdurrahman III. Beliau merupakan khalifah kedua dalam sejarah Daulat Bani Umayyah di Andalusia. Beliau wafat pada tahun 976 Masehi dalam usia 62 tahun dan masa pemerintahannya 17 tahun lamanya. Kemudian digantikan putranya Hisham yang masih usianya 10 tahun. Oleh karena masih muda, beliau maka jabatan Mursyih lil Amri bagi pelaksanaan pemerintahan umum dijabat oleh Mughairah ibnu Abdurrahman III, saudara bapaknya. Amir Mughairah tidak lama berkuasa karena mati dalam perebutan kekuasaan. Tragedi tersebut buat pertama kali dalam sejarah Daulat Umayyah di Spanyol dan merupakan persengkokolan istana yang dikepalai oleh Al-Hajib Ja'far bin Utsman Al-Syaf'i yang semenjak Khalifah Al-Hakim II telah memangku jabatan Al-Hajib. Selanjutnya, pelaksana kekuasaan berada pada Wasir Muhammad ibnu Abi Amir yang mendapat gelar Mulk Al-Mansur yang kemudian menjadi tokoh terkenal di kemudian hari. Ia terjun ke medan perang membawa tentaranya dan berhasil memenangkan setiap peperangan yang dihadapinya, sedangkan khalifah hanya tinggal terkurung di dalam pekarangan istana. Hal ini pula awal melemahnya otoritas kekhalifahan. Semua kejadian tersebut menandakan bahwa peralihan dari satu ke khalifah berikutnya tidak ada peraturan yang mengikat. Akibatnya, di antara keluarga istana merasa punya hak untuk menduduki jabatan khalifah, sehingga dengan mudah terjadi perebutan kekuasaan di antara keturunan-keturunan Bani Umayyah yang datang kemudian lebih lemah daripada yang terdahulu. Perang saudara tak terhindarkan, padahal mereka sesama umat Islam. 2. Munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Tidak berapa lama, Hisham II merebut kembali khalifah untuk kedua kalinya. Cordova sebagai pusat kekhalifahan di Spanyol dilanda kekacauan politik. Akhirnya pada tahun 1031 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba menghapuskan jabatan khalifah. Permusuhan antara elit provinsial elit pada gang perkotaan, antara warga kota dan tentara Berber, antara non-Arab yang baru masuk Islam dengan bangsa Arab, menjadikan negara muslim Spanyol tidak mampu memperkokoh rezim. Sebuah pemerintahan imperial di pusat digantikan oleh sejumlah rezim provinsial yang lebih kecil. Kesatuan pemerintahan kekhalifahan terhapus dan Spanyol terbagi menjadi kesultanan kecil yang disebut Muluk Tawaif atau sejumlah kerajaan kecil. Tentara Arab, Slavia, dan tentara Berber serta kalangan elit lokal masing-masing menjadi berkuasa. Meskipun terjadi rezim provinsial, tetapi ada suatu hal yang perlu dicatat bahwa masyarakat Spanyol tidak turut terpecah-pecah. Hukum Islam dan sebuah identitas Muslim Arab tetap diterima secara universal.
peradaban dan ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan Islam Spanyol memuncak berkembangnya setiap dinasti raja di Malaga, Toledo, Sevilla, Granada dan lain-lain berusaha menyaingi Cordova. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, perpecahan politik yang sedemikian menghangat sangat mengancam keberadaan peradaban Islam bangsa Spanyol. 3. Fanatisme kesukuan. Semenjak kematian Abdurrahman III, pemeluk-pemeluk Islam yang baru tidak menerima sistem aristokrasi kearaban. Mereka ini merupakan pihak pertama yang menentang kekhalifahan Umayyah, sehingga muncul dua kekuatan terbesar, yaitu Berber dan Slavia. Beberapa suku saling memperebutkan supremasi kesukuannya dan bahkan berusaha mendirikan sebuah negara yang merdeka. Kalangan orang Spanyol dan Berber memandang bangsa Arab sebagai orang asing atau kaum pendatang. Maka keberadaan pemerintahan Arab Islam di Spanyol tidak berhasil menegakkan ikatan kebangsaan di tengah-tengah kekeragaman ras dan suku. Akibatnya, Imperium Islam Spanyol terpecah menjadi sejumlah kelompok yang saling bertentangan, sehingga mempercepat kehancuran pemerintahan Muslim di Spanyol. 4. Kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua, para penguasa Islam Spanyol membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Dengan munculnya dinasti-dinasti kecil, menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil dan menyebabkan perekonomian morat-marit. Kemudian penyebab dari luar atau eksternal. 1. Karena wilayah Spanyol terpencil, kondisi wilayah turut mempengaruhi kemunduran Islam di Spanyol. Spanyol bagaikan daerah terpencil dari dunia Islam yang lain. Mereka selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. 2. Konflik antara Islam dengan Kristen. Sejak Islam masuk di Spanyol, para penguasa Islam tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Kerajaan-kerajaan Kristen yang ditaklukkan dibiarkan pada hukum dan adat mereka, asal mereka membayar upeti. Di samping itu, kehadiran orang Arab memperkuat rasa kebangsaan orang Kristen Spanyol, sehingga tidak pernah berhenti pertentangan antara Islam dengan Kristen. Dan setelah beberapa abad kemudian, raja-raja Kristen mempersiapkan diri untuk merebut kembali Spanyol. Dengan munculnya disintegrasi negara-negara Muslim pada abad 11 mengantarkan pada pesatnya ekspansi sejumlah kerajaan Kristen guna mempersatukan kerajaan Kastil, Leon dan Galicia. Pada tahun 1085, Alfonso IV menaklukkan Toledo. Ini merupakan awal pecahnya perang antara pihak Muslim dengan Kristen. Selanjutnya dimenangkan oleh Kristen. Tidak lama kemudian, secara berurutan kerajaan Aragon merebut Huesca, Saragossa, Tortosa, dan Lerida. Kemajuan pihak Kristen diimbangi oleh pihak Muslim. Pada tahun 1082, sebuah ulama mengundang pihak Al-Murabitun untuk terlibat demi membela umat Muslim Spanyol, sehingga pada tahun 1086 pasukan kerajaan dari Maroko menyeberangi Spanyol dan akhirnya mengalahkan Alfonso VI. Dan tahun 1090 sampai 1145 pasukan Afrika Utara tersebut berhasil menundukkan kota-kota Muslim Spanyol. Kerajaan Al-Murabitun tidak lama berkuasa, terpecah akibat perlawanan lokal dan bangkitnya gerakan kerajaan Muwahhidun juga dari Afrika Utara dan memenangkan perlawanan pada tahun 1147. Selanjutnya, Al-Muwahhidun dikalahkan pada tahun 1212 oleh pasukan gabungan Leon, Kastil, Navarre, dan Aragon dalam perang Las Navas de Tolosa.
Dengan kekalahan Almohadidun, negara Muslim Spanyol kembali menjadi independen, tetapi tidak berdaya menghadapi kekuatan Kristen. Penggabungan kekuatan dari Kerajaan Kastil dan Leon pada tahun 1230 Masehi membuka jalan untuk penaklukan Cordova tahun 1236 dan kota Seville tahun 1248. Sementara itu pasukan Aragon bergerak ke wilayah Valencia pada tahun 1238 dan Murcia tahun 1243. Pada pertengahan abad 13 hanya Granada yang tetap bertahan dalam kekuasaan Muslim lantaran warganya berjumlah besar, wilayahnya berbukit dan ekonominya produktif untuk membayar pajak kepada para sultan Kastil. Yang perlu juga diketahui ketika itu adalah Daulat Nasariyah atau Daulat Bani al-Ahmar yang mendirikan istana Alhambra di kota Granada. Kerajaan ini dapat berkuasa dari tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.